Guys, banyak orang yang sudah menikah, malahan hidupnya setelah menikah menderita, sengsara, seperti hidup di neraka. Ini ketika seseorang menikah dengan orang yang salah, guys. Tiba-tiba ternyata orang yang dinikahi KDRT, suka menyiksa, suka mukulin. Kata-katanya menghina, merendahkan, menjatuhkan. Waduh, itu seperti di neraka, guys. Bener nggak? Kalau menikah dengan laki-laki yang malas, yang nggak bisa cari uang, yang nggak mau bekerja, waduh, kita akan miskin, kekurangan, penderitaan yang luar biasa. Belum lagi ada orang-orang yang tidak mau ibadah ke gereja, nggak takut akan Tuhan, suka hutang, suka judi. Waduh guys, pernikahannya akan jadi seperti neraka. Dan ada banyak orang yang sudah menikah. Padahal dulunya bintang, dulunya berprestasi, punya potensi. Tapi setelah menikah, nggak pernah muncul lagi, tenggelam hidupnya. Saya mau bilang gini, kemungkinan besar dia salah menikah, guys. Dengan orang yang salah. Makanya sekarang anak-anak muda itu memikirkan ulang kalau dia mau menikah. Ya, sepertinya masuk dalam kesengsaraan. Makanya banyak orang-orang muda yang sudah memikirkan gak mau menikah. Ya, menikah itu penderitaan. Awal dari penderitaan, ada yang bilang gitu, guys. Apalagi nanti kalau punya anak, waduh. Kalau punya anak, tiba-tiba tubuhnya sudah gak cantik lagi. Banyak stretch mark, gendut. Lalu capeknya luar biasa. Apalagi gak ada pembantu, gak ada babysitter. Aduh, untuk gerak aja, untuk dirinya sendiri aja gak bisa. Sulit tidur, bener gak? Kurang tidur, energinya capek. Apalagi pasangannya gak sayang sama dia, gak perhatian. Waduh, seperti neraka, guys. Makanya orang hari-hari ini, anak-anak muda, menghindari menikah, memilih tidak menikah. Di kota-kota, negara-negara maju, anak-anak muda sudah gak mau menikah. Tapi saya mau bilang gini, guys. Sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah kita menikah. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, gini guys. Bagaimana caranya orang-orang sudah menikah akan bahagia hidupnya? Gimana? Nggak menderita. Gimana? Yang pertama adalah dia harus menikah dengan orang yang tepat. Orang yang dipilihkan Tuhan. Jangan milih sendiri dah. Kenapa? Karena sering kali kita nggak ngerti yang kita pilih. Kita anggap baik, ternyata tidak. Nah, caranya gini. Sebelum kamu menikah, sebelum kami ambil keputusan untuk serius hubungan, kamu doa sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau menikah hanya yang dari Tuhan saja. Amin. Aku nggak mau milihin sendiri hak pilihku, free willku. Aku serahkan kepada tanganmu. Engkau yang memilihkan aku. Dan bila perlu guys, kamu berdoa seperti Tuhan, paksakanlah kehendakmu. Aku menikah dengan siapa? Jadilah kehendakmu. Nah, Tuhan akan bekerja guys. Ya, Tuhan akan bekerja pelan-pelan merekayasa. Nanti kamu akan menikah dengan orang yang daripada Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang menikah sudah harus bisa menghasilkan pendapatan. Harus punya penghasilan. Ya, jangan sembarang menikah kalau belum siap keuangan. Kenapa? Karena ternyata keuangan itu adalah faktor yang paling penting dalam pernikahan setelah hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau nggak ada uang, bencana terjadi. Banyak orang-orang bercerai alasannya karena ekonomi, karena keuangan. Ya, harus bisa cari uang. Kalau bisa, dua-dua bisa produktif menghasilkan uang. Karena bisa beli ini dan beli itu guys. Kalau satu orang agak lama, agak berat. Dan uang itu menurut Alkitab adalah perlindungan. Ya, uang itu kita perlu untuk kita pakai, manfaatkan. Contoh,
Saya berani bilang, kalau kamu punya anak, entah itu 1, 2, atau 3 sekalipun. Kalau kamu punya uang, kamu bisa pakai babysitter, pengasuh, supaya bantuin kamu, supaya kamu gak stres. Betul gak? Hal-hal yang bisa ditangani oleh babysitter, pembantu, dibantu aja. Bersihin popok, ya mandiin. Tapi kalau memberikan kasih sayang itu harus memang tugas orang tua, ibu dan ayahnya. Tapi helper ini, pembantu ini, babysitter ini sangat meringankan beban. Maka itu saya mau bilang gini, 2 hal supaya pernikahanmu bahagia seperti di surga. Yang pertama, kamu harus menikah dengan orang yang tepat, yang daripada Tuhan. Yang kedua, kamu harus punya penghasilan yang cukup. Bukan pas-pasan, bukan kurang. Tapi yang cukup berdua kalau bisa menghasilkan uang. Dan maka hidupmu akan bahagia. Nah guys, gini. Kalau suasana di rumah tangga keluarga itu nggak harmonis, hidupmu akan seperti di neraka. Hidupmu akan seperti di neraka. Tapi kalau keluargamu di dalamnya itu ada keharmonisan, ada kasih, maka hidupmu seluruhnya seperti di surga. Ya, ingat ya, orang-orang yang belum menikah, perhatikan 2 syarat ini. Menikahlah dengan orang yang tepat, yang daripada Tuhan pilihkan. Jangan pilih sendiri. Yang kedua, ekonomimu harus kuat. Ekonomimu harus kuat. Kamu harus punya penghasilan. Jangan main-main, nekat, belum punya uang, belum punya persiapan keuangan, menikah. Jangan, menderita nanti. Ya, Tuhan Yesus memberkati.